siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan terima kasih. Kami dari Paguyuban DPP guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Beberapa waktu lalu kami mengajukan untuk silaturahmi dengan Dirjen DTK Community Ristek yang saat ini kami sudah diterima. Mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan di siang hari ini. Kami tidak membawa dari aspirasi khususnya yang ada di Kabupaten Blora mengenai seleksi kompetensi kebijakan guru, maupun ada beberapa hal yang lain. Izinkan kami untuk menyampaikan. Terlebih dahulu mohon maaf, perkenalkan saya Aris Eko Siswanto. Saya sebagai ketua dari Paguyuban yang kami tingkat dengan nama Prograta Kabupaten Blora. Ada perwakilan di sini 10 perwakilan kami dari pengurus dan masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Blora. Mungkin kami akan menyampaikan ya. Perihal dengan adanya seleksi kompetensi P3K guru yang sudah kami ikuti, ada beberapa hal yang ingin kami memperoleh keterangan ataupun penjelasan ataupun harapan dari kami, ya, khususnya yang mengikuti. Kami sebagai peserta seleksi kompetensi P3K guru di tahun 2021 kemarin yang sudah mengikuti tahap 1 dan tahap 2, yang sudah lulus di tahap 1 dan tahap 2 sudah melakukan pemberkasan atau pengisian daftar riwayat hidup di akun SSN masing-masing. Perihal dengan itu, sebagai kelanjutan dari seleksi tersebut untuk tahap 3, kami ingin, karena banyak pertanyaan ataupun yang belum bisa kami dapatkan dari pertanyaan teman-teman di Kabupaten Blora, mekanisme mengenai seleksi kompetensi guru di tahap 3 nanti seperti apa. Yang kami maksud adalah apakah semua peserta yang tidak lolos di seleksi tahap 1 dan tahap 2 semua harus mengikuti atau memilih formasi di tahap 3. Apakah keharusan atau bila tidak memilih formasi di tahap 3, apakah ada semacam kerugiannya, ataupun bila yang terakhir memilih formasi di tahap 3 tetapi tidak mengikuti tes atau tidak mengikuti seleksi, itu bagaimana? Karena di tempat kami di Kabupaten Blora, khususnya untuk formasi guru kelas itu sudah habis atau sudah tidak ada yang kosong di tahap 3. Tetapi untuk formasi yang lain memang masih ada. Untuk formasi di guru PAI SD ada 3, guru penjas orkes SD ada 61, guru BK masih ada 5. Nah,
Yang kami pertanyakan itu tadi, apakah kami harus memilih di formasi yang kosong di kabupaten lain atau wilayah lain selain dari instansi yang ada di Kabupaten Blora. Nah, bila mana memilih di kabupaten lain, konsekuensinya itu seperti apa? Seperti yang kami tanyakan yang awal tadi. Lalu yang kedua, optimalisasi pada peserta di tes tahap 1 sampai tahap 3. Optimalisasinya itu kami mendapatkan penjelasan yang lebih rinci. Yang dimaksud setelah selesainya tahap 3 itu optimalisasinya seperti apa. Bila sudah memilih formasi di tahap 3 terus tidak mendapatkan formasi kembali, nah itu optimalisasinya seperti apa. Yang ketiga, optimalisasi bagi peserta Selkom di tahap 1 bahkan sampai tahap 3 yang sudah passing grade, karena banyak yang sudah mendapatkan nilai passing grade di P1, P2 dan P3. Kalau di tempat kami di Kabupaten Blora itu ada sekitar 766 yang sudah passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Nah, itu kami mengharapkan bagi peserta yang sudah PG di P1, P2 dan P3 di tahun ini, khususnya di tahun seleksi kompetensi P3K Guru tahun 2022, mendapatkan formasi sesuai dengan formasi yang diusulkan dari daerah, tetapi tanpa mengikuti tes lagi seperti apa yang kemarin di rapat kerja Komisi 10 dan Kemendikbudristek. Mas Menteri, Mas Nadiem sendiri sudah memberikan pernyataan akan memberikan optimalisasi bagi yang sudah PG di tahun 2022 dengan tanpa tes lagi. Selanjutnya, seleksi di P3K di tahun 2002 nanti kami mengusulkan atau mengharapkan untuk adanya afirmasi bagi masa kerja, karena di kemarin tahun 2021 belum ada untuk afirmasi yang masa kerja sesuai dengan masa kerja yang ada di Dapodik, di data kami di kementerian ataupun di sekolah, yaitu yang diakui data Dapodik dengan rincian yang sudah kami tulis. Mungkin bisa kami serahkan ke Pak. Lalu yang keempat, penambahan jumlah formasi seleksi kompetensi khususnya yang guru mata pelajaran baik di SD maupun di SMP, karena di tempat kami kemarin yang guru mata pelajaran sangat sedikit sekali, seperti guru agama Islam itu hanya 30, untuk SD hanya 38, untuk SMP hanya 10 formasi. Begitu juga dengan guru-guru mapel yang lain, yang khususnya yang ada di SMP itu bahkan sangat sedikit. Yang totalnya di Kabupaten Blora ada 822 formasi. Tapi di tempat kami jumlah guru honorer yang memenuhi syarat untuk bisa mengikuti tes P3K ada sekitar 2.314 guru honorer.
Yang berikutnya, harapan atau usulan dari kami dibukanya formasi untuk tenaga kependidikan atau PTT, di mana di tahun 2021 untuk Selkom P3K belum ada untuk tenaga kependidikan atau teknik di lingkup sekolah dasar negeri dan SMP negeri pada Selkom seleksi kompetensi P3K tahun 2022 ataupun di tahun berikutnya. Nah, desakan dari teman-teman yang teknik atau tenaga pendidikan ke cemburuan karena memang belum ada perhatian sama sekali dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah bagi tenaga kependidikan. Nah, itu harapan dari kami. P3K juga mengakomodir untuk formasi bagi tenaga kependidikan. Yang ke-6, kami ingin menanyakan perihal pretest PPG. Kemarin ada surat untuk pemutakhiran data di sekolah-sekolah. Pemutakhiran data melingkupi data NIK, NUPTK maupun riwayat pendidikan maupun data status kepegawaian. Nah, pemutakhiran data di Dapodik dan di SIM PKB untuk kelanjutan mengikuti ataupun mendapatkan undangan pretest PPG di SIM PKB. Nah, tapi di salah satu sisi ada syarat di status kepegawaian di Dapodik adalah honor daerah, kabupaten atau kota. Di tempat kami status kepegawaian masih honor sekolah. Nah, dari situ kami ingin sedikit menanyakan karena ataupun berkonsultasi terhadap surat penugasan kami. Kami sudah mendapatkan surat penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, di mana tahun kemarin surat penugasan ini digunakan untuk pencairan sertifikasi atau PPD, tunjangan profesi guru, setelah lulus dari atau mendapatkan sertifikat pendidik lulus dari PPG. Surat penugasan ini digunakan salah satunya dari Kepala Dinas Pendidikan kami, supaya kami bisa mengikuti pretest PPG. Nah, tetapi di sisi lain untuk syarat status kepegawaian di Dapodik dari honor sekolah tidak bisa diubah menjadi honor daerah atau kabupaten. Nah, di situ menjadi kendala buat kami, makanya kami juga datang ke sini untuk berkonsultasi apakah surat penugasan yang kami dapatkan ini sah ataupun bisa untuk merubah status kepegawaian di Dapodik menjadi honor kabupaten atau honor daerah. Yang terakhir, kami mendengar kebijakan dari pemerintah pusat melalui Menpan bahwa tenaga honorer dihapus di tahun 2023. Nah, di sini teman-teman kami khususnya di lingkup pendidikan di sekolah SD SMP masih banyak yang belum lolos seleksi kompetensi ASN P3K. Nah, kami hanya ingin menanyakan apakah tidak lolosnya ataupun akan dihapusnya ini di tahun 2023 nanti, pupus harapan kami sebagai guru tidak tetap atau wiyata bakti, apakah akan dipecat atau seperti apa setelah adanya kebijakan akan dihapus di tahun 2023 ataupun di tahun 2024.
Jadi intinya harapan dari kami untuk honorer khususnya GTT maupun tenaga pendidikan untuk benar-benar diperhatikan hingga tahun 2024 untuk diselesaikan, walaupun dengan sistem seleksi tetapi ada kemudahan-kemudahan untuk afirmasi, yang salah satunya afirmasi untuk masa kerja. Itu dari kami, Bapak, harapan ataupun aspirasi yang ingin kami sampaikan, yang kami utarakan. Sekian dan terima kasih. Coba jawab itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bogata ya. Iya. Dari Blora. Pertama, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita masih bisa berkumpul di sini. Sehat walafiat. Meskipun kondisi pandemi di Jakarta juga sudah meningkat ya, menurut terus di Kementerian Kesehatan tidak COVID ini. Bapak Ibu manajer sudah vaksin booster juga apa belum? Sudah. Ada yang belum? Dan juga saya juga belum booster karena terakhir vaksin September saya. Yang pertama permohonan maaf dari pimpinan karena ada agenda lain sehingga berhalangan untuk Bapak Ibu dan tentu saya resmi Nugroho yang saya menangani data di sekretariat ini. Mudah-mudahan ia bisa memberikan sebagian jawaban atau nanti kita sampaikan ke pimpinan untuk kebijakan selanjutnya. Dan terkait dengan poin-poin yang sudah disebutkan Pak dari semua, ya memang ini rangkaiannya cukup panjang sudah 3 kali ini dari Juli kemarin, dari Juli 2021 tentang yang harapannya di 2021 Desember itu sebenarnya sudah selesai semua, namun sampai sekarang kita lihat di 19 Februari dan tahap 3 belum dilaksanakan. Mungkin ya banyak pertanyaan, pertama kapan, bagaimana, apakah ada atau tidak, itu kan mungkin masih banyak tanya. Kalau menjawab pastinya di sini kami juga belum bisa menyampaikan kepastian karena memang kami juga sampai saat ini masih terus berkoordinasi dengan Basarnas itu yang perlu diterapkan. Jadi memang kalau tanya tanggal berapa seperti mengatakan bulan apa, kita juga masih menunggu. Jadi terus menyampaikan koordinasi dengan, karena ketiga kali kita bukan ikut dan hanya bukan semuanya kewenangan semua ikan ikut, namun juga bersama dengan Menpan dan BKN itu juga, makanya kita terus duduk bareng untuk memastikan kelanjutan dari seleksi ketiga kali periode 2021 karena sekarang sudah 2022. Nah, kalau dari Permenpan yang ada, mekanisme tetap ujian tahap 3, seleksinya tetap sama gitu kan. Kalau dari sisi kalau dari Permenpannya ya, kalau nanti jadi dilaksanakan kan akan tetap sama karena regulasi kan tetap dijalankan regulasinya. Regulasi Permenpan 28 itu kan tetap itu yang dipakai jadi acuan. Jadi ya ujiannya ya akan sama, afirmasinya ya akan sama seperti yang sudah disampaikan, sudah dilakukan di tahap 1 dan tahap 2. Kalau nanti tahap 3 kan sebenarnya seperti pendaftaran mau milih formasi mana itu kan yang diharap ini dalam artian tahap 3 itu kan sudah habis. Terus secara tidak langsung teman-teman yang belum lolos kan daftarnya luar kota. Kalau mungkin teman-teman yang merasa kejauhan terus nggak ikut daftar, itu ada sanksi atau enggak? Ya, makanya saya mau melanjutkan
kalau dilihat dari Blora, ini kan sisa formasi masih ada 66. Ada sisa formasi 66 begitu. Kan di tahap 3. Memang tahap 3 nanti guru-guru dari lintas daerah dapat memilih. Jadi dari kabupaten sekitar, dari provinsi Jawa Tengah, gitu. itu sangat normal provinsi Jawa Barat, Jawa Timur. Intinya saya Indonesia bisa melamar dari Blora pun bisa melamar ke tetangga-tetangganya dari SD bisa. Kalau pendidikan dananya sama, SMP bisa mulai SMA dan sebaliknya. Nah, terkait itu sebenarnya kalau kita harapkan, nah, karena ini sifatnya pendaftaran, jadi mendaftar, tetap mendaftar di informasi yang terbuka sesuai dengan linearitas prodi dan sertifikatnya. Karena memang kalau dilihat dari Kemenpan yang tahap optimalisasi itu, nanti yang dipilih di daerahnya adalah formasi yang dia pilih di tahap ketiga. Jadi ketika tahap ketiga nanti sudah memilih misalnya orang misalnya SMP katakanlah bahasa Indonesia gitu. Kemudian dia nggak dapat formasi bersaing tapi kan sudah lulus singkat, nanti di optimalisasi ya dia akan dipilihkan di Blora yang masih kosong seandainya masih ada gitu. Hanya itu kenapa tetap harus memilih formasi di tahap ketiga. Jadi formasi yang kalau secara formatkan nanti tahap optimalisasi itu dipilihkan jabatan atau formasi yang sesuai dengan yang dipilih pada tahap ketiga. Iya. Kalau bila memilih di kabupaten lain optimalisasinya ya tetap di formasinya tetap di formasinya. Maksudnya kalau dilihat dari Kemenpannya ketentuannya itu jabatan yang belum terpenuhi pada tuntutan pendidikan ini yang dipilih pada seleksi komisi 3. Jadi intinya di SMP mana formasi apa dan akan diisi dalam wilayah kewenangan komisi. Yang jadi kendala teman-teman itu dalam hal kita masuknya di ranah SD sekolah dasar. Itu untuk kekuatan Blora untuk guru kelas kan habis, sudah tidak ada formasi. Nah otomatis untuk seleksi kita ketiga pembukaan itu teman-teman yang belum lolos itu kan daftarnya tadi di luar kabupaten. Dan kalau teman-teman mungkin merasa kejauhan tempat untuk mendaftar di tahap ketiga, kalau mungkin rekan-rekan ini nggak mendaftar apa ada sanksi atau enggak? Ya, kalau sanksi nggak ada kok. Nggak ada. Kalau dibilang sanksi nggak ada kan ini kan upaya maksudnya upaya dikasih kesempatan memilih formasi lagi begitu kan. Nah kalau nggak milih ya berarti kan nggak dapat. Tapi kalau sanksi nggak ada. Sanksi ini seleksi ini kan nggak ikut pun nggak apa-apa gitu. Tapi ya maksudnya nggak ada sanksi tapi kerugiannya jadi nggak bisa ikut tes, nggak bisa apa ya tidak bisa jadi dapat formasinya kalau nggak daftar kan. Kalau sanksi nggak ada. Tahap 2 pun kemarin kan sebenarnya kalau ada juga mungkin yang daftar, tapi kan sayang sebenarnya ketika dia daftar terus misalnya nggak ikut ujian pun kalau nilainya kemarin sudah bagus pakai nilai yang kemarin gitu. Tapi kenapa nggak iya misalnya sanggup kan sebenarnya ujian lagi juga siapa tahu nilai yang lebih bagus lagi kan malah bisa lulus atau bisa atau paling tidak nilainya lebih bagus nanti ketika di optimalisasi pun masih bisa gitu kan. Ketika ini kita ngambil contoh ketika masih ada formasi kalau bulan di Blora ini memang formasinya sedikit, jadi kita kasih gambaran kan sebenarnya kita sudah menghitung itu setidaknya untuk mapel saja, mapel itu saja harusnya ada 2.500 kebutuhan di Blora ditambah agama jadi sekitar 3.000-an gitu. Nah, tapi memang yang dibuka oleh Pemda itu kan hanya 822. Jadi seandainya formasi itu dibuka semua sebenarnya tidak mungkin tidak mengalami kesulitan seperti sekarang kan begitu. Karena masih akan formasi yang terbuka, guru-guru tidak khawatir lahan pekerjaannya masih ada, lahan ini masih ada gitu. Paling sebagian mungkin tertukar
unit penempatannya sekolahnya kan gitu. Karena kemarin sudah dikasih kesempatan yang nggak lulus di sekolahnya, akhirnya terisi oleh sekolah lain di tahap 2, lalu sekolah lain naik ke tahap 3, harapannya kan masih ada kesempatan, namun karena formasinya yang terbatas, ini kondisinya seperti itu. Izin tanya Pak. Ya, makasih Pak. Ini dari kami pribadi mewakili yang passing grade Pak. Itu untuk pelaksanaan tahap 3 itu tadi yang Bapak jelaskan, itu bagi yang mengikuti kembali itu tadi, yang bagi yang TL saja atau memang yang seperti dulu pernyataannya bagi tahap 3 tidak tes kembali. Ini saya menegaskan lagi, ini ya, saya pemantapan lagi itu, jadi yang nanti yang tes tahap 3 jelas yang hanya TL atau yang PG. Yang PG jelaskan katanya tidak tes kembali di tahap 3. Tapi dilakukan untuk, apakah ini nanti yang skema untuk optimalisasi itu bagaimana? Apakah formasi apakah akan ada Permenpan baru yang menyatakan untuk penambahan formasi kuota tambahan atau bagaimana Pak? Sistemnya seperti apa gitu. Makasih Pak. Iya, kalau Permenpan baru nggak ada. Maksudnya sejauh ini kita sudah pernah berdiskusi dengan Permenpan agak sulit kalau di tengah jalan nanti membuat Permenpan baru nanti untuk seleksi yang baru nanti. Tahun 2022 ini kan rencana juga akan ada Permenpan baru itu yang itu nanti aspirasi ini mungkin bisa di Permenpan yang baru. Nah kalau yang ikut seleksi tahap 3 sebenarnya semua yang passing grade itu bisa ikut lagi, tidak ada masalah juga. Ini kan pilihan. Tapi tetap harus melamar ya, harus mendaftar. Kalau ingin dioptimalisasi bisa ditempatkan, karena ditempatkan kan di Permenpannya bilangnya ini, ketika optimalisasi terakhirnya milih apa? Terakhirnya milih SD misalnya, ya udah nanti ditempatkan di SD gitu. Tapi kalau tahap 3 nggak milih, nggak daftar, ya nggak bisa dioptimalisasi gitu katakannya. Jadi kerugiannya yang jadi optimalisasi kalau nggak ikut daftar tahap 3. Nah sekarang kedua, ikut ujian apa enggak? Kalau nggak ikut ujian, kalau jabatannya sama seperti tahap 1, tahap 2, berarti kan nilainya sudah ada. Jadi itu monggo kalau nggak ikut ujian gitu. Kan tadi saya bilang kalau seandainya bisa lebih bagus kan, ya lebih bagus kan, misalnya kalau nilainya lebih tinggi sayang juga kan gitu. Jadi yang TL maupun yang PG itu bisa ikut. Jadi yang TL harapannya bisa jadi PG, yang PG harapannya bisa lebih tinggi lagi nilainya kan begitu. Jadi nanti ada 2 opsi pilihan ya bagi yang rekan-rekan misalnya yang PG walaupun TL itu Blura secara otomatis di sini kan habis formasinya untuk 2021. Jadi nanti ikutnya otomatis harus ke kabupaten lain gitu kan ya Pak. Ada yang guru kelas yang karena posisinya sudah habis ya. Itu jelas otomatis harus pilih ke kabupaten lain ya. Nah, gitu loh maksudnya pertimbangannya seperti itu Pak. Jadi boleh tidak memilih. Gitu loh Pak maksud kami. Boleh apa? Kalau boleh tidak memilih boleh saja. Itu jadi tidak usah, jadi jelas ya, itu tidak usah memilih tanpa kita mau akun kita tanpa ada resiko apapun gitu maksudnya. Iya. Istilahnya resikonya jadi nggak punya kesempatan untuk. Ya itu jelas. Ya itu jelas. Kan gini, kalau kita nggak ikut nanti akunnya mungkin bisa hangus gitu. Karena ya udah tetap berarti kesimpulannya tertutup kemungkinan gitu kan. Udah pokoknya terakhirnya sampai mana passing grade ya udah berarti passing grade aja kan, berarti seperti itu. Kalau berarti tidak lulus saja kan, seperti itu nggak mengubah, saya tidak akan perubahan gitu. Itu saja di kerugian maksudnya. Nah itu kemudian dari tersisa formasi yang dari sesuai yang di ini kan dari data yang kemarin terakhir kan 1117 ya Pak kalau nggak salah, itu formasi tersisa 24,3% ya. Itu kalau memang sudah terisi sama tahap 3 terus bagaimana Pak? Itu yang otomatisasi diberlakukan
di kuota untuk 2021 saja gitu Iya, ya. kalau berarti kalau misalnya tahap 3 sampai 66, kisah 66 Dan ini itu terisi, sudah tercover. Terus bagaimana? Tercover berarti Kabupaten Barat ya sudah selesai, berarti terpenuhi semua untuk formasi 2021 ini. Tidak ada optimalisasi. Jadi tidak ada optimalisasi. Tidak ada optimalisasi untuk Kabupaten Barat gitu kan. Udah terisi, dia melamar di kabupaten lain gitu ya maksudnya. Kalau gurunya nanti saya tempatkan di tempat lain pun kan nanti persetujuan juga. Bisa jadi misalnya ketika optimalisasi misalnya Blora milih, atau misalnya Blora ada gurunya milih tempat lain gitu kan. Terus gitu kan. Formasi banyak tuh Demak, Jepara, Pati yang paling tapi kalau tidak mau kan berarti tidak melanjutkan pemberkasan, nanti mungkin diri kan itu juga nggak ada masalah kalau sebelum pengumuman gitu. Kalaupun ya sudah nanti menunggu saja di 2022 karena akan ada formasi baru kan gitu. Ya itu ya sih silakan juga dengan pilihan. Karena kan kebanyakan takutnya teman-teman yang sudah passing grade dengan nilai tinggi, jika nanti memilih di kabupaten lain ternyata lulus. Nah, itu takutnya kalau nggak dilakukan untuk ikut tes, takutnya untuk nilai yang tahun kemarin 2021. Kalau kemarin kan Pak Menteri mengusulkan akan memperjuangkan yang passing grade agar di tahun 2022 tidak usah tes, nanti nilai itu bisa digunakan untuk pengisian formasi. Apakah bisa atau enggak itu? Jika nilai tahap Ya. Apakah tetap bisa digunakan ke tahun 2022 formasi yang baru? Ya itu yang Mas Menteri sampaikan kan. Iya, yang kemarin kan Itu yang maksudnya sudah sambung ke DPR juga. Ya sementara ini karena belum ada aturannya, maksudnya ya kita tetap pemegang statementnya karena ini janjinya Mas Menteri ya gitu kan. Kalau yang sudah lulus PG di satu kemarin gitu kan, luar negeri ya nanti akan ditempatkan itu dioptimalisasi gitu kan. Dan sebenarnya kita juga sudah menyampaikan opsi ini ke Martelnas. Kenapa? Tapi kan itu berarti mengubah permintaan yang sekarang. Itu kemarin sejauh ini belum ada lampu hijau seperti itu. Ya mungkin baru nanti aturan baru dibuat nanti untuk dipakai di tahap di seleksi yang periode 2022 ini. Gitu. Rencananya akan seperti itu Pak. Kita mudah-mudahan karena memang Mas Menterinya ya sudah menyampaikan seperti itu Pak. Jadi optimalisasi nanti diberlakukan setelah tahap 3 selesai ya, dipastikan itu ya. Iya, kalau yang sudah periode ini kosong. Untuk yang periode ini. Jadi karena memang kendalanya karena formasinya yang sedikit yang dibuka gitu kan. Ini juga apa? Itu juga bukan masih kewenangannya sebenarnya kan ada di daerah, karena PPK-nya kan daerah. Gitu. Yang kita dorong juga nanti berikutnya yang kalau mengusulkan ya jangan sedikit dan seperti itu. Itu untuk poin nomor 1. Nomor 2 untuk afirmasi, ya ini nanti sejauh ini kenapa tidak masa kerja, karena memang sudah voting baru ada di 2013. Berarti kan masa kerjanya yang terdaftar sebenarnya kan baru 2013 sampai 2021 kadang-kadang itu paling 7 tahunan kan. Dan tidak bisa mendeteksi Bapak Ibu yang sudah 10 tahun, 15 tahun, makanya kemarin pakai proporsional dengan usia. Namun ya ini kalau memang ada masukan nanti kita coba sesuaikan di peraturan untuk di seleksi berikutnya. Intinya kalau untuk seleksi yang sekarang jelas tidak bisa menambahkan poin-poin apapun gitu kan, karena merubah aturan itu poin menjadi semakin lama seperti itu. Jadi kita sampaikan kemarin dasar kenapa kita tidak menggunakan masa kerja, karena agak sulit juga kita mendeteksinya di Covid. Izin bertanya Pak. Iya silakan. Saya mengajar sudah 15 tahun. Kemarin kurang 25 poin saja Pak. Kenapa kok nggak dikasih afirmasi? Sedangkan yang 35 plus baru 3 tahun bisa dapat afirmasi. Itu kan namanya gimana ya? Kurang adil gitu Pak. Saya Iya. maksudnya gitu Pak. Berarti untuk pengakuan masa kerja. Untuk pengakuan masa kerja itu loh Pak. Saya orang lapangan Pak, jadinya saya ya gimana ya, merasakan ketidakadilan itu Pak. Bapak berarti belum sampai 35 tahun? Belum, baru 34.
masih ngajar dari umur 20 tapi Iya. Umur 20 tahun, 20 tahun Pak saya ngajar. 2007 ya ini dari SMA. ya makanya Pak, dan ini kan itu jadi masukan Pak, perbaikan ini baru kali pertama kita menyelenggarakan. Iya. Ya sebenarnya kalau dari sisi afirmasi kita juga sudah mencoba yang terbaik yang di tahun ini kita lakukan. Tahun kemarin intinya kita coba pikirkan kan afirmasi sudah kita berikan apa untuk 35 tahun, 50 tahun, memang masih usia ya. Tapi kan ada afirmasi sertifikasi, masih tahap 2 dan terakhir kan afirmasi keturunan passing grade. Passing grade keturunan juga kan. Iya. Nah, itu juga sudah melakukan itu. Ya mohon maaf ya, mungkin masih ada beberapa kurangan gitu, nanti yang kita coba perbaiki. Ya mungkin masih banyak seperti saya Pak yang kurang nilainya, mungkin ada yang kurang 5, ada yang kurang 10 kan, di hati gimana gitu loh Pak. Seumpama bahasa Jawanya gonduk gitu loh Pak. Iya. Di hati gonduk gitu Pak. Seperti dulu mengkilas balik yang dulu. Kenapa sampai muncul permenpan baru yang PP 28 sebelumnya kan karena memang ada istilahnya rasa yang lulus setelah dilaksanakan tahap 1 ternyata yang lulus hanya sedikit, terus kemudian ada istilah P3. Andai kan itu misalnya saat itu memang permenpan tidak ada kan otomatis SD yang formasi untuk tahap kedua kan bisa diisi. Tapi kan karena memang ada P3 yang tadinya dia TL di posisi sekolah induk, akhirnya dia jadi lulus karena dia mengunci dari peserta yang lain gitu Pak. Itu kan itu bisa dilakukan untuk penerbitan permenpan RB yang baru. Nah, kami dari berbagai forum kan menanyakan supaya ada payung hukum yang jelas buat kami yang PG untuk tidak melakukan untuk tidak ikut tes tahap 3 kembali. Jadi istilahnya kuat, istilahnya buat resiko buat kami itu kuat gitu, maksudnya gitu Pak. Kalau ya memang ya diberi pilihan seperti itu, tapi kan masih gampang, masih belum digenggaman ini gitu Pak. Belum ada peraturannya. Ya maksudnya gini, ya sudah TL yang sudah PG gitu. Itu kan kelas balik yang kemarin yang waktu pas tahap 1 itu ternyata juga bisa untuk penerbitan permenpan RB yang baru yang PP 28 yang penerbitan P3 yang passing grade diturunkan yang mendapat tambahan 10% itu bisa. Nah, ini kemudian kami dari perwakilan dari yang PG mengharapkan ada kejelasan, benar-benar kami punya dasar, ini loh peraturannya seperti ini, jadi jelas buat kami gitu Pak. Maksudnya seperti ya tadi ya Bapak sudah jelaskan, kami terima, cuma kan masih pilihan loh, ada kesempatan kenapa nggak dilakukan kan gitu Pak. Oh yang untuk versi 3 ya gitu loh. Iya, jadi kan kami istilahnya belum digenggaman istilah gitu. Nanti kan jadi istilahnya jadi penyesalan teman-teman misalnya. Ngerti ya dulu kan saya ikut tahap 3, tapi kalau memang keterima umpamanya di Karimun Jawa gitu kan ada formasi roto aplang ibaratnya asal memang daftar asal aja, ternyata keterima. Kalau enggak sih enggak apa-apa, kembali lagi ke daerahnya masing-masing. Tapi kalau keterima dia kan harus melakukan itu Pak. Kalau dia tidak itu bagaimana Pak? Tidak mengambil kesempatan itu, maksudnya gini, dia sudah tes di Jepara misalnya, dia lulus di situ, terus kemudian ada ya tidak diambil, itu bagaimana Pak? Ya ada yang seperti itu, ya memang nggak bagus juga ya kan. Nah, ya sebenarnya bisa, tapi kan kurang baik lah kalau memang tidak ingin berniat ke sana ya nggak usah milih ke sana kan gitu. Kan? Iya. Ya sebenarnya nanti bisa juga akan digantikan oleh yang saya mau ganti ini. Akan digantikan namanya begitu. Tapi kan itu tadi namanya proses nambahin ini. Ya ini karena dibilang pilihan ya gitu tadi Bu, kalau memang mau ingin tempat lain kita silakan, itu kan boleh. Tapi kalau memang tidak ingin gitu kan ya nggak apa berarti ya selesai, maksudnya diam saja gitu kan, berarti menunggu kan, istilahnya kan gitu kan. Ini bedanya antara mencoba peruntungan gitu kan, mungkin yang dekat tempatnya tangganya Bloran ada kan, kita kan tahu tidak semua tinggal di
Blora itu tinggalnya di tengah-tengah, siapa di perbatasan dekat ke pinggir-pinggir mana, lebih dekat juga ke tetangganya kan bisa jadi. Kalau saya kan di Jakarta, sebenarnya dekatnya ke Malang, kalau dekat mana, begitu karena memang kita tinggalnya nggak ada di Jakarta sebagai besar. Itu kan saya bisa mencari itu, baru saya sekarang kerja di Jakarta, tapi kalau misalnya ada kesempatan saya kerja di Tangerang kan lebih dekat dari rumah saya ternyata. Oh iya. Itu kan silakan. Itu pilihan, makanya dari itu. Kalau enggak, ya enggak apa-apa juga. Berarti nggak ada resiko. Gitu. Ya udah gitu. Karena kan kebanyakan teman-teman itu takutnya nanti ada resiko. Itu yang masih. Yang kami takutkan, yang kami ada teman-teman rekan-rekan menanyakan seperti itu. Tolong ini ditanyakan seperti itu, Pak. Kalau resiko yang yang lainnya tidak ada. Kalau resiko akan apa nggak ada. Baik. Tapi ya tadi tinggal kita mendefinisikan peluang tadi sebagai resiko, maksudnya gitu maksudnya. Resikonya jadi nggak bisa milih kan, resikonya jadi tadinya bisa mendaftar dan lulus di tempat lain jadi karena pertimbangan. Tapi ya itu kan pilihan. Iya. Nggak mau. Saya nggak mau ketemu, tetap saya mau menunggu di Blora, formasinya dibutuhkan gitu silakan. Tapi berarti kan menunggu nanti formasi dibuka dulu gitu. Dan tapi itu kan semua sudah dijadikan Mas Menteri, makanya poin nomor 3 terima kasih peserta tahun 2022 ini yang sedang diupayakan aturannya nanti seperti apa. Versi 2022 nya mungkin akan berbeda juga, tapi kita belum bisa menyampaikan karena kita juga masih pembahasan ke arah sana. Baik Pak, tapi terima kasih. Yang tidak disepakati tidak, bukan yang tidak lulus yang bisa ya tidak, tapi yang sudah PG kan gitu, baik P1, P2 maupun P3 gitu kan, pokoknya sudah lulus Inggris. Tidak lulus kita harapkan ya berjuang supaya PG gitu kan. Kemudian tadi yang untuk yang tendik yang dari Pak Aris tadi Pak, untuk pengadaan itu tahun 2022 bagaimana? Apakah jadi tidak harapan kami Pak yang umurnya kurang 35 tapi masa pengabdiannya sudah lama, tolong diperhatikan Pak, tolong diberi afirmasi biar dapat kesempatan yang sama kayak yang 35 terus Pak. Harapan kami di bawah Pak, ini suara dari teman-teman banyak yang WA saya titip itu tahun ini. Bukannya tahun ini Pak, tahun depan lah paling tidak. tahun ini ya? Tahun ini aja. Tahun depan udah Tahun ini lah. Kaitannya masa kerja itu diperhatikan. Ya, mohon diperhatikan Pak. Iya, ya kita kan kalau ada perbaikan untuk berikutnya ini kan benar-benar baru kali pertama, tentunya keuangan masih ada hanya kita jadikan masukan untuk diperlukan yang baru, nah, seperti apa mekanismenya. Ya mungkin belum tentu seperti ini yang dituruti kan, yang dipenuhi, tapi intinya tetap bisa mengakomodir kan gitu. Supaya tidak dirugikan yang sudah mengabdi lama sekali Pak. Iya Pak. Terima kasih. untuk tendik Pak. Masih nomor 4 dulu Pak. Oh masih nomor. Jumlah formasi. Jumlah formasi dari jumlah formasi itu kita sebenarnya kan sudah menghitung harus sekian loh tapi kan kita juga sudah menghitung Pemda. Kementerian Keuangan kita sudah menyiapkan anggarannya juga. Memang dananya di APBD, memang di DAU. Mungkin pertimbangan tersendiri di daerah karena sedang membangun apa gitu misalnya. Tapi sebenarnya kalau Kementerian Keuangan sudah menghitung harusnya ada anggarannya. Ini yang kita harapkan Pemda yang mengusulkan sebanyak mungkin gitu. Kalau sesuai dengan yang kita hitung, kalau kita butuhnya kita hitung untuk 1.000 ya kita harapkan daerah mengusulkan 1.000 ya. Berarti untuk Blora belum mengusulkan. Untuk Blora 2022 belum Pak. 2021 kemarin mengusulkannya 800 dari 2000. Yang ini loh Pak, yang kedua maksudnya ada ini ada yang tahun ini. Sudah mengajukan. Apakah sudah masuk? Pengajuannya atau belum? Itu kebetulan memang kemarin baru per November dan masih banyak yang masih sedikit saat kali yang mengajukan. Berapa yang diajukan dari Blora? Itu kita makanya itu bisa
juga ke Pemdanya saya. Berapa Pak itu Pak yang maksudnya udah tahu gitu kan, nanti kita baru Iya. Nggak ambil saya bukan datanya untuk guru agama memang 2021 itu ukurannya sangat sedikit. Itu memang semua se Indonesia karena memang awalnya kita tidak menghitung guru agama. Bayangan kami kan agama dari Kemenang. Namun ternyata ada perjalanan Kemenang juga belum menghitung. Intinya daerah belum mengusulkan. Akhirnya Kementan punya ide, punya alternatif solusi. Sudah pakai yang sudah ada saja yang kemarin pernah diusulkan. Setidaknya ada. Kalau yang pernah usulin ya. Tapi kalau yang tidak usulin ya memang tidak ada. Jadi tidak semua daerah 2021 itu mengusulkan agama itu hanya 20.000 sedikit sekali. Nah tapi untuk 2022 kita sudah hitung kebutuhan guru agamanya. Jadi harusnya daerah sudah bisa menggunakan itu. Berarti itu wewenang daerah ya Pak ya? Usulan daerah Pak, karena lewat informasi di Kementan dan harus ada tanda tangan SOTJ kepala daerah Pak. Oh, sebenarnya Kemendikbud sudah memberikan peluang luas ya sebenarnya itu ya. Kalau untuk di 2022 belum kan sudah mengusulkan 1.100 ya. 1.100 Yang sudah diusulkan 1.100-an. Jadi ya kita hitung 2000-an, 2.800. Kalau yang sekarang lulus semua. itu untuk apa saja Pak? Nah, Belum ada ya. Dan detail, tapi kira-kira gitu. Itu kan gini Pak, mohon maaf. Itu dari data yang dari P1 yang dari Kabupaten Blora itu ada 374. Kemudian yang dari P2 itu ada 4 peserta yang PG maksudnya. Kemudian yang P3 itu ada 384. Jadi total itu 766. Nah, waktu pas pengumuman itu dikeluarkan, saya dan teman-teman itu menanyakan ke PGD saat itu. Beliau menjawab kalau mampunya hanya 450 Mbak gitu. Waktu pas selesai tahap 2. Terus kami mendesak istilahnya, tolonglah Pak, ini hanya 450. Ini kan jumlahnya 766 Pak, tercover semua kalau bisa. Kan kami mohon seperti itu. Ya Mbak, kami pertimbangkan gitu. Malah sekarang 1.100 ya alhamdulillah. Tapi rinciannya belum ada, nanti Pak, rinciannya dipastikan juga ke BKD-nya sudah ada rinciannya SD berapa, SMP berapa. Oh, rincian untuk kebutuhan ya Pak ya. Oh iya. Dan BKD kan dapatnya juga dari dinas juga. Kemarin yang saya bawa cuma yang dari SD, yang khusus dari SD saja Pak. Jadi nggak tahu, saya nggak nganu ke SMP sama itu, saya nggak membawa. Ya. Bisa dipastikan nanti sudah mulai dikatakan kan gitu mana aja ya. Oh iya, nanti saya anu lagi ya. Gitu. Nah untuk teknik ini juga ini masih untuk yang selanjutnya nanti jadi bahan kebijakan selanjutnya Pak, karena memang ya itu kita juga ingin, tapi kan dulu aja kita belum selesai Pak. Kita harap 1 juta, daerah bukan 5.000 gitu. Nanti kalau dulu sudah selesai, jadi kalau sudah selesai ya mudah-mudahan satu Pak. Ya walaupun gitu kan setidaknya nanti ada jawaban gitu Pak, maksudnya. Kalau teman-teman tanya ada jawaban. Jadi kan kita selanjutnya kita sekarang tidak saya dulu Pak. Misalnya kita mengajukan Iya. Karena memang tadi di 2023 kan memang makanya Kementan sekarang sedang mengganjarkan melaksanakan proses seleksi P3K karena untuk persiapan di 2023 tadi kan tidak ada negaranya, ada ASN gitu. Tapi nanti mekanismenya seperti apa itu kan. Nanti kita bahas selanjutnya Pak, karena itu juga masih kalau untuk kami yang guru ini dulu difokuskan karena selama ini juga belum pernah ada penerimaan sebesar ini, belum pernah ada penerimaan sebesar 500.000 pun paling tinggi hampir 100.000. Ini kali pertama dari sudah berapa tahun ya, 10 tahunan atau ya belum pernah ada sebanyak ini. Pak, satu lagi nih. Positifnya dulu yang sekarang ini coba kita benahi guru-guru, mudah-mudahan ini kan harapannya juga kita sebenarnya walaupun dengan seleksi, tapi kan karena memang undang-undang ASN harus pakai seleksinya bisa beraneka ragam mungkin jenisnya, tapi yang sesuai Kementannya kemarin kita sepakati dengan ada tesnya juga sudah berikan afirmasi, karena harapan kita sebenarnya kan idealnya ya guru ngajar di situ ya istilahnya tes terus angkat kan gitu kan kemarin ya, tapi mungkin ya itu rencana ideal namun ya kondisi
prakteknya di lapangan mungkin tidak semulus yang bayangkan, yang sudah dirancang, kita sudah merancang seperti ini, tapi ya mohon maaf pada pelaksanaan mungkin ada sedikit ya kendala-kendala kecil yang nanti coba sapu gitu kan, kira-kira kita coba perbaiki, dan kita coba yang lebih mulus lagi gitu berikutnya. Ya mudah-mudahan setelah itu selesai dapatkan yang lain. Di sisi lain juga tenaga kesehatan juga sama kan, tenaga kesehatan juga sedang mengurus tenaga kesehatan, mungkin dia di bawahnya juga masih ada banyak tenaga kesehatan. Kami juga kan di guru ada TND gitu ya, nanti mudah-mudahan Pak jadi misal apa usulan seperti Kabupaten Blora itu yang 1.100 itu menyesuaikan dari format yang dari BKN atau Kemendikbud gitu. Jadi belum dari pusat belum meminta untuk format usulan untuk teknik seperti itu. Iya, itu masih guru. Karena kami masih itu guru. Ya. Jadi memang daerah mengusulkan sesuai dengan format yang ada dari jadi nanti Tony kan jawab. Satu lagi ya Pak, mohon maaf. Untuk ini tadi info baru saja saya mendapatkan info untuk nanti ini dari rekan-rekan 10 ini Pak, yang udah pada lulus semua Pak, yang ini 3/3 ini udah lulus. Salut, mereka juga mau berjuang buat kami empat orang ini udah mau berjuang untuk yang teman-teman yang tidak mendapatkan formasi Pak. Kita senang Bu kalau Ya. sudah lulus. Ya saya juga merasa iya. Sulit soalnya. Kan kadang-kadang dia namanya orang secara kembali lagi ke manusiawi Pak. Apa ibaratnya memperjuangkan saya udah berhasil gitu kan Pak. Logika ini manusiawi. Kemudian itu nanti penyerahan SK ini sesuai info tadi kan Maret 2022 ya Pak ya. Itu disesuaikan dengan Pemda masing-masing Bu. Ini kami juga Oh gitu ya. Oh disesuaikan dengan Pemda masing-masing. Kami ikut mengantarkan sampai selesai ujian, Oh. daftar namanya mau ke Pemda mengangkat seperti jadi tiap daerah sendiri-sendiri. Kemudian itu nanti yang baik ini nanti tahap 1 selesai, tahap 2 selesai, tahap 3 jadi nanti istilahnya optimalisasi itu 3 selesai dulu. Terus baru optimalisasi gini sistemnya skemanya maksudnya 1 penyerahan SK, tahap 2 penyerahan SK, tahap 3 penyerahan SK itu selesai semua baru optimalisasi gitu nih. Iya, kalau kita sebenarnya dari awal Sistemnya nggak tahu. Selesai masih tahap berapa angkat gitu sebenarnya, tapi nggak tahu nanti Pemdanya sanggup seperti itu atau enggak, kan itu menyesuaikan dengan Pemda masing-masing. Ada yang harapan kita sebenarnya kan pembenahan sudah selesai nih, yang tahap 1 mungkin sedang berjalan proses, tahap 2 sudah berjalan proses. Ya, kalau memang sudah bisa cepat ya silahkan gitu. Tapi seperti itu zaman saya PNS juga, saya sudah lulus, nyatakan lulus Desember, tapi kan saya baru kerja April gitu kan. Proses itu kan nggak sebentar. Jadi dikembalikan ke daerah ya Pak ya? Oh iya. Sama kami misalnya saat PNS kami di mungkin baru udah mulai bulan apa, mungkin kementerian lain ada yang sudah dulu, kementerian lain malah di belakangan. Jadi kita sudah kewenangannya daerah yang punya pegawai. Nah yang PPG ini Pak. Kan sebenarnya honor daerah itu kalau dikasih ada sedikit honor gitu kan, ada membayar dari honor daerah. Jadi itu di Pemdanya itu kalau di operator di dinas ya yang mengakui bisa mengakui ini sebagai Honda atau sebagai honor sekolah gitu. Yang kami tidak kami menyerahkan ke Pemda masing-masing juga Pak. Jadi kalau banyak ini bisa atau tidak, maksudnya kenapa dinas tidak mengubah kembang jadi operator jadi honor daerah? Pertimbangannya apa? Karena itu ya Pak. Rapat bidang hukum Honornya itu harus SK Bupati tidak memberikan honor sesuai kontrak. Kalau dari sisi kami, kalau selama ada honor itu tadi kan sudah termasuk honor daerah. sedikit ada. Ya, Sudah ada perbutnya di sini. Peningkatan honorarium sebenarnya sudah ada. Kami walaupun bervariasi 300, 200 ada. Berarti kan itu honor daerah. Tapi di apa istilahnya di data itu di database-nya iya donor sekolah Pak. Dari dinas yang bisa mengubah. Kalau dinas Nggak mau. Ya tapi nggak mau Pak.
Kenapa Pak? Alasannya harus SK Bupati untuk yang nanti status honor daerah. SK-nya harus SK dari Pak Bupati. Sudah melakukan pendekatan ke Kemarin sudah dinas, Pak. dirapatkan. Penekanannya itu bidang itu. Nah, dari kabupaten yang lain untuk surat penugasan seperti itu dari Palembang sudah. Makanya ini kembali ke kalau kamu juga bilang itu tapi ya ini kita nggak bisa. Jadi mohon maaf Pak. Tapi nanti kita coba komunikasi juga. Tapi Bapak juga sudah tahu kan hasilnya. Maksudnya sudah karena sudah rapat berarti kan jadi keputusan mungkin khawatir menuntut apa padahal kan juga sudah ada P3K begitu kan. Coba aja dikomunikasikan lagi harusnya. Tapi kalau yang TPG gimana tuh? TPG sudah cair. Pakai ini? Iya. Pakai itu bisa Pak yang kuota yang kemarin loh Pak ya. Tapi masih hantar kepala statusnya ya? Dia kan untuk pencairannya harus pakai. Pencairannya harus pakai itu. Nah, kenapa sekarang yang untuk 2022 untuk ini tidak bisa gitu loh Pak? Kita kan menanyakan seperti itu. PPG emang persentase PPG honor daerah ada di mana? Syarat PPG kan ada Pak. PPG. Nah, iya syarat satu. Itu syarat NIK dan NUPTK harus valid. Kemudian itu apa namanya riwayat pendidikan. Itu juga harus valid. Kemudian status kepegawaian. Di situ yang di nanti mendapat undangan itu nanti salah satunya harus honor daerah gitu loh Pak. Nah, kami semua yang dari Kabupaten Blora yang rata-rata itu semua honor sekolah Pak. Saya belum kemarin saya tahu cuma pendaftarannya untuk peserta baru loh Pak ya, untuk peserta baru gitu. Kalau yang kemarin enggak. Pemutakhiran data saya tahu tapi iya. Saya nggak tahu malah itu Pak. Jadi memang dalam waktu dekat ada undangan untuk tes PPG. Ada seleksi. Yang mendapat undangan itu keseluruhan atau kriterianya yang sudah punya akun SIM PKP atau bagaimana? Jelas yang sudah punya akun. yang jelas itu. Iya. Cuman datanya yang mana tadi apakah yang honor daerah ini saya nggak tahu. Bapak Ibu yang belum apa kira-kira sekarang harusnya udah muncul undangannya kalau memang belum pernah ikut PPG sama sekali sebelumnya belum pernah ikut PPG sama sekali kan sudah pernah tapi nggak lulus tes 2018 ya untuk yang cek SMPKP-nya ada nggak undangannya gitu nanti saya juga coba saya juga belum tahu kalau harus memisahkan honor daerah soalnya. Berarti untuk yang kami yang sudah lolos P3K itu apakah tetap mekanismenya sama harus melalui rangkaian pretest dulu ataukah dapat undangan secara otomatis? Sama Pak. Tetap pretest. Masalahnya gini Pak, untuk kemarin kita dapat info juga. Oh iya, saya ada mekanisme Pak tapi belum ada yang ini yang masuk apa yang PPG prajabatan model baru 2022. Iya, baru. Yang CPNS kan masuk ke program prajabatan. Ya. Tapi kan di sini dikatakan untuk yang P3K itu harus melalui pretest. Apakah ini benar sudah valid atau belum info yang ini? Untuk yang model baru. Kemarin saya belum tahu pastinya juga Pak. Tapi kemarin kita sudah mendengar soal itu. Ini sudah menyebar karena ya ini saya juga mewakili kebetulan istri saya untuk yang prajabatan untuk tahun kemarin belum selesai. Ini masih sekitar 190-an orang untuk Kabupaten Blora yang rencana akan dilaksanakan bulan Maret. Nah, apakah untuk yang prajabatan yang terakhir ini apakah sudah masuk model yang ini untuk nantinya untuk prajabatannya apakah sudah bisa mendapatkan sertifikat PPG untuk nanti setelah selesai prajabatan. Itu juga teman-teman kemarin di TEP disampaikan. Nilainya dipakai enggak? Karena sudah beredar lama. Makanya tak kan tak jelas semua ya gitu. Bapaknya siapa kali bapak sih? Bapak siapa maaf? Nugroho. Oh, tidak aja mulai tak. Oh, gitu. Bagian apa Pak? Itu Pak. Ya sudah saya coba jawab. Mohon maaf kalau ada yang kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan.
Jadi yang poin 7 itu kalau sampai terakhir 23 itu ada PHK, ada PHK. Belum ada karena 2023 masih di depan kita belum ada ini memang. Rencana itu maksudnya benar-benar valid. Kalau itu kan memang sudah ada aturannya rencana apa? Soalnya itu kan sudah diupayakan, makanya karena mengejar itu ditargetkan di 2023 nanti apa? Makanya sekarang kita coba upaya sana. Nanti terlepas nanti 2023 seperti apa itu kan belum. Ya, step by step Pak. Nanti langkah-langkahnya selanjutnya seperti apa? Kalau masih ada yang belum bagaimana itu masih akan dipikirkan di tahun ini atau tahun berikut, tahun besok mungkin akan ada penyelesaian untuk soal ini. Itu sama ini ada tambahan ini kan teman-teman ada yang mau yoga yang kita beda tapi di luar kabupaten itu nanti tempat ujiannya di Blora atau mungkin di tempat yang kita pilih. Ya, itu belum tahu. Cuma biasanya kalau kita kemarin menggunakan tempat uji tempat ini Pak, kalau ketika kita dekatkan dengan sekolah asal di tahap dulu kan kita juga seperti itu. Kan karena Blora habis kan, kan mau nyoba di luar kabupaten ya, itu tanya lokasi untuk ujiannya itu, nah itu memang harus di Blora-nya atau mungkin karena formasi Blora kan habis gitu Pak maksudnya kan. Ya kalau kita lihat kan sebenarnya masih ada sedikit. Cuman ini kalau kami dari tahap 2 kemarin, tapi provinsi aja Pak. Kan provinsi kan sekolahnya SMK-nya saya Jawa Timur, tapi dia ngelamarnya ke Banyuwangi, atau kalau Jawa Tengah kan misalnya di Boyolali tapi ngelamarnya ke mana yang jauh? Ke Blora aja kan, gitu kan lumayan. Tapi kan kita ujiannya di Boyolali tetap kita. Kemarin gitu. Kemarin kita set seperti itu sih kalau dari tahun 2. Kalau dulu sekolah asalnya memang di Semarang gitu ya, ujiannya di Semarang kemarin seperti itu. Contoh Brebes itu Pak, Brebes banyak sekali. Brebes ada banyak tambahan sekali. dari teman-teman yang ada di gedung Tuban khususnya kalau mau menghabiskan honorer sampai 2023 minta tolong Pak Dapotiknya ditutup dulu biar yang baru-baru mengajar itu biar yang bisa masuk di Dapodik biar yang bisa ikut kebijakan gitu Pak. Itu aspirasi dari teman-teman yang khususnya di Gedung Tuban Pak, Kecamatan Gedung Tuban Pak. Iya Pak. Jadi kita juga kita maksudnya bayangan kita kan semuanya sudah Dapodik ya, jangan sampai guru-guru yang yang sudah ngajar sekarang juga nggak masuk Dapodik, makanya kita buka kan seperti itu. Ya mohon maaf itu untuk sosialisasi ke kepala sekolah sudah sangat sering sekali dilakukan, tapi ternyata di lapangan juga masih ada kepala sekolah yang mengangkat GTT baru. Itu seperti contoh di daerah saya pribadi itu bener-bener baru lulus sekolah, baru lulus kuliah gitu diterima. Sama Bapak. Kan sudah diberi. Di saya juga ada GTT baru. Sebenarnya dia pernah mengajar di Jawa Timur. Kemudian dapat suami di PNS di sekolah saya. Kemudian dimasukkan ke situ. Kemarin ada pendataan Dapodik masuk situ, jadinya kemarin ikut P3K Pak. Itu kan merasa tidak adil Pak, sedangkan yang mengajar lebih lama seperti saya kan terus gimana Pak gitu. Ini itu jadi polemik Pak. Iya. Kalau diangkat itu berarti kan kurang berarti itu makanya nambah. Apa sudah cukup terus sebenarnya cukup Bapak. Nah itu ya. Sebenarnya cukup, cuma ya gimana ya namanya. Terus dulu pernah saya Suaminya kerja di situ, istrinya dimasukkan. Ya, karena kami yang di pusatnya nggak bisa mendeteksi. Iya betul. Iya. Apa? Ini sebenarnya sudah cukup, tapi kok ada tambahan dari kan tarik semua daerah. Ada guru di situ ya berarti ada guru honorer itu berarti kan nggak gini Pak. Kalau kami hitungnya kan dari ada berapa rombel, PNS-nya udah berapa gitu, ASN-nya lah. Kita nggak ngeliat ya karena kita nggak lihat jumlah honorernya berapa. Pokoknya honorer semua itu ya kan rebutan yang itu. Nah, tapi ini berarti kondisinya mengakibatkan yang sudah mengajar lama bisa tersingkir sama yang baru-baru kalau lebih fresh gitu Pak. Iya Pak, nanti berarti masa kerja mungkin apa atau yang
atau yang ininya kita harus mengakomodir ya kondisi. Harapan kami seperti itu. Tadi. Mudah-mudahan jenengan bisa matur sama Mas Menteri atau yang punya kewenangan. Sudah banyak yang mengusulkan yang masa kerja ini, Pak. Mudah-mudahan bisa direalisasikan itu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Bapak bagian anu gue bagian apa? Bagian apa? Dirjen ini sih bagian apa? Apa ya? Data. Data. Jadi input. Optimalisasi